Shalom, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, dan untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai hidup dalam kesetiaan. Nah, kesetiaan ini kita lihat dalam bahasa Yunani itu disebut dengan pistis, bahasa Ibrani keset, dan dalam bahasa Indonesia setia. Di dalam Alkitab dapat kita lihat ada beberapa pasal yang mengingatkan mengenai tentang kesetiaan. Yang pertama di dalam Kejadian 29 ayat 13 sampai 28, di mana itu menerangkan tentang kesetiaan teruji oleh waktu. Di dalam Mazmur 85 ayat 8 sampai 14 tentang kesetiaan disambut dengan perubahan hidup. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, penyertaan Tuhan nyata bagi mereka yang setia. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16, kesetiaan merupakan perwujudan kasih. Kita lihat definisi kesetiaan. Kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata kasih ini diterjemahkan menjadi kasih setia. Kasih tidak bisa berdiri tanpa kesetiaan. Itu dapat kita baca dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Lalu bagaimana dengan kesetiaan menurut Alkitab? Kesetiaan itu merupakan bagian tabiat Allah. Ada dalam Alkitab, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Di dalam Mazmur 33 ayat 4. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dapat kita baca dalam Ibrani 13 ayat 5b. Kemudian orang-orang Kristen dapat dipercayai untuk mengikuti kebenaran sepanjang waktu, di mana dalam Alkitab, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal kepada Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri orang yang setia? Nah, dari paparan yang akan saya jelaskan bisa kita lihat apa kita termasuk ke dalam orang yang setia. Dapat kita lihat dari ciri-cirinya. Yang pertama, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, atau disebut dengan konsisten. Kita jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi harus tetap lurus mengikuti apa mau Tuhan. Di dalam Ulangan 5 ayat 32 sampai 33 dikatakan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Tetap di jalan Tuhan, tidak cari jalan lain untuk mendapatkan pertolongan dalam hidup ini. Ciri yang kedua, tetap bersukacita di dalam Dia. Di dalam Filipi 4 ayat 4. Banyak orang berpikir negatif. Itu sebabnya mereka berputus asa dan menyerah di tengah jalan. Namun kita harus bersukacita di dalam Tuhan senantiasa. Jika kita menghitung berkat Tuhan dan melihat hal yang baik di dalam diri orang lain, maka kita akan terdorong untuk tetap setia di dalam Tuhan. Itu dapat kita baca dalam Roma 12 ayat 12 sampai 21. Oleh karena itu, tetaplah bersukacita apapun keadaan kita. Nah, apa ciri-ciri yang ketiga? Yang ketiga, rajin untuk Dia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Banyak orang begitu peduli dalam menyenangkan dirinya sendiri, namun mereka malas dan masa bodoh dalam perkara-perkara rohani. Di sini kita dituntut harus rajin bekerja untuk Tuhan. Saat kita menolong mereka yang berada dalam kebutuhan dan membawa Kristus bagi mereka yang terhilang, maka kita akan menerima berkat yang membantu kita
kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Nah, itu merupakan ciri-ciri orang yang setia di dalam Alkitab. Lalu bagaimana contoh kesetiaan dalam Alkitab? Kita juga mengetahui di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang sangat setia sampai akhir hidupnya. Dapat kita lihat yang pertama tentunya kita tidak asing lagi dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana ketika mereka dimasuki dalam dapur api, mereka tetap setia sampai akhir. Ini dapat kita baca lebih lanjut di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Kemudian tokoh yang kedua, ini juga tidak asing lagi, yaitu Daniel, di mana ketika dia dimasuki ke dalam gua singa, dia juga tetap setia. Dia tidak mau menyembah berhala. Secara lanjut dapat kita baca dalam Daniel 6 ayat 13-23. Kemudian yang ketiga, Rasul Paulus. Nah, ini juga merupakan tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab, di mana ketika dia dipenjara, dia disiksa, didera hampir mati berapa kali, tapi ia tetap setia kepada Tuhan hingga garis akhir kehidupannya. Ini dapat juga kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Kemudian tokoh yang keempat, Ayub. Kita tentu tahu Ayub bagaimana pergumulan hidupnya, di mana Ayub ini merupakan orang yang sangat berkelimpahan. Dia juga orang yang diberkati dengan kekayaan. Namun suatu ketika dia diberi cobaan, dia harus jatuh miskin, dia terkena penyakit kusta, dan tentunya dia sangat dibenci oleh orang-orang sekitarnya, orang-orang menjauh oleh karena penyakitnya. Tetapi dia tetap setia sampai dia meninggal. Itulah kesetiaan Ayub, di mana ketika dia setia, Tuhan membalikan semua kelimpahan yang dia miliki. Lalu ketika ada tokoh yang setia, tentu ada juga yang tidak setia. Nah, siapa saja orang-orang yang tidak setia tersebut? Yang pertama kita itu Raja Salomo, di mana Raja Salomo ini tidak menaati perintah Tuhan dan berpaling dari Tuhan serta jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat. Kemudian yang kedua, Raja Asa. Nah, Raja Asa ini, dia ini mengandalkan manusia dalam melawan Israel, bukannya mengandalkan Tuhan yang dulunya ia sembah. Bahkan ketika sakit pun, dia bukannya mencari Tuhan, melainkan dia meminta bantuan tabib-tabib. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat 7 dan 12. Nah, yang ketiga kita tentu tahu ini, Yudas Iskariot. Nah, di mana dia merupakan salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus, di mana dia menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Nah, di sini Yudas Iskariot berkhianat kepada Tuhan Yesus. Ini dapat kita baca selanjutnya dalam Matius 26 ayat 15. Kita tadi sudah melihat apa itu setia, lalu bagaimana ciri-ciri orang yang setia, dan kita juga sudah melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab yang setia dan yang tidak setia. Dan di sini juga ada akibatnya bagi orang yang jika dia tidak setia. Itu dapat kita lihat dalam Ulangan 32 ayat 20, di mana ia berfirman, "Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan." Apabila kita tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan peduli kepada kita. Meskipun tadi sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan tetap setia meskipun kita tidak setia. Tetapi semua itu ada batasannya. Kemurahan yang diberikan Tuhan pun ada batasannya. Jika Tuhan sudah sering menegur kita, tapi kita masih keras hati dan membangkang, maka Tuhan pun tidak akan berkenan kepada kita. Dalam kitab Zakaria 11 ayat 8-17 dijelaskan bahwa ada masa di mana Tuhan sudah tidak lagi peduli terhadap domba-dombanya yang tidak setia dan yang tidak ingin berbalik dari tingkah laku yang buruk dan jahat, padahal Tuhan sudah berfirman kepada mereka melalui Nabi Zakaria. Zakaria 1 ayat 4. Lalu apa janji Tuhan bagi orang yang setia? Nah, Tuhan juga memiliki janji bagi orang-orang yang setia. Dapat kita lihat di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1,
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dalam Ulangan 28 ayat 13-14, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa kesetiaan ini merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kesetiaan ini ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, keluarga, orang tua, baik komunitas maupun kelompok lainnya, dengan negara, dan juga dengan Tuhan. Kesetiaan ini dapat dilihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa menerapkan bagaimana kesetiaan ini terjadi dalam hidup kita. Dan juga kita tentunya harus tetap setia kepada Tuhan kita. Kita tidak perlu menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetap fokus pada jalannya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan janjinya bagi kita anak-anaknya yang setia. Sampai di sini penjelasan mengenai kesetiaan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Shalom.